Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Bapak Haji Maksud Ashari MPD, yang kami hormati Ibu Kepala SDIT Insan Madani Ibu Rasmina SAG, yang kami hormati Bapak Kepala SMK Insan Madani Bapak Suswan MPD, yang kami hormati Bapak Kepala SMPT Insan Madani Bapak Haiful Bahri SPDI, yang kami hormati Bapak Perwakilan Komite itu Bapak Dikdik A. Sumarna SE, Bapak Ibu para wali murid yang kami hormati, rekan-rekan panitia, rekan-rekan guru, TU dan pegawai Yayasan Insan Madani, serta anak-anak sekalian yang kami banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak bisa kita hitung. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah kami sebagai panitia menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan wisuda tahfiz ini diikuti oleh 66 peserta, mulai dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD ada seorang putra, kemudian kelas 3 satu orang, kelas 4 7 orang, kelas 5 orang, dan kelas 6 52 peserta. Alhamdulillah pada hari ini semuanya bisa hadir tanpa halangan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sampai pada saat ini, pada kegiatan wisuda ini sangat panjang sekali perjalanan mereka, sampai lebih dari 5 tahun persiapannya. Ya benar kelas 6? Benar. Karena apa? Dari mulai masuk SDIT Insan Madani kelas 1, kalian sudah dituntut untuk menghafal surat-surat pendek, terutama juz 30. Ya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas dan seterusnya. Itu dari kelas 1 SD. Kemudian setiap hari kalian atau anak-anak ini diwajibkan untuk melakukan murojaah setelah sholat duha, dan itu rutin. Itu pasti. Walaupun tidak di musola, misalkan cuaca hujan di kelas sholat duhanya, setelah sholat duha itu juga melakukan murojaah minimal 1 surat minimal, dan Bapak Ibu guru tidak bosan-bosan untuk terus membimbing. Kemudian pada awal Februari anak-anak ini sudah dikelompokkan, sudah mulai diberi bimbingan secara kelompok oleh para ustadz-ustadzah dari SD Samadani, ya, sampai sebenarnya kami mentargetnya hanya 10 pertemuan, tapi sebagian besar pembimbing itu membimbing lebih dari 10 kali pertemuan. Semua perjuangan mereka itu dari kelas 1 SD sampai terakhir kemarin puncaknya adalah tanggal 11 Maret, yaitu dengan adanya munaqashah atau ujian tahfiz. Apa yang mereka rasakan? Mungkin pernah kita rasakan ketika kalau kita mungkin munaqashah itu atau ujian itu setelah sudah
kuliah ya, setelah kuliah sidang skripsi itu pun sudah grogi, walaupun yang buat sendiri aja grogi. Nah, apalagi mereka masih anak-anak usia di bawah, masih kecil-kecil. Nah, bermacam-macam. Ada yang tenang, ada yang panik sampai ta'awuz nyambungnya ke basmalah, bacanya saking paniknya, saking groginya. Ada yang grogi lupa semua, ibu saya sudah hafal tapi lupa semua. Ada yang begitu, bahkan ada yang nangis. Bagaimana perjuangan mereka? Bukan mereka nggak bisa, karena grogi, karena padahal para penguji itu tidak ada yang menampakkan wajah serem atau tegang, ramah, ketawa, bahkan maksudnya senyum-senyum ketika mereka salah yang nggak dibuat tegang. Tapi masih ada yang nangis, itu macam-macam ya reaksinya. Nah, setelah mengikuti munafasah, sehingga terlihatlah ada berbagai ada nilai-nilai yang mereka dapatkan secara kertas ya, secara di sertifikat nanti ada yang mumtaz, ada yang zayyid jiddan, ada yang jayyid, ada yang hasan. Dan saya bersyukur untuk tahun ini tidak ada yang makbul. Alhamdulillah, semuanya mereka itu adalah berkat kegigihan mereka untuk menghafal. Kalau tahun-tahun dulu selalu ada yang makbul, yang penting itu ujian, pas ujian gak bisa apa-apa, sehingga yang penting sah itu udah mengikuti makbul. Tapi untuk tahun ini tidak ada yang makbul, semuanya alhamdulillah lulus dengan baik. Yang terakhir itu hasan itu sudah bagus. Nah, karena itu kami mengaturkan terima kasih ya pada anak-anak yang sudah berjuang. Nanti minta hadiahnya ke orang tuanya aja ya, minimal minta diajak makan-makan habis ini ya. Dengan kegiatan ini tidak akan berjalan lancar tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Karena itu kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yayasan, kepada ibu kepala sekolah yang selalu support, kepada para panitia, rekan-rekan guru, pegawai semuanya, anak-anak sekalian dan orang tua yang sudah mendukung. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami tidak bisa membalas apa yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, setiap sesuatu pasti ada kekurangannya. Karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak ditemui kekurangan-kekurangan, baik dari segi tempat, kemudian segi sambutan, fasilitas, terutama konsumsi juga. Kami mohon dibukakan yang pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hartika SAG selaku Ketua Panitia Pelaksana Munafasah dan Wisuda Tahfiz kita pada hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Komite sekaligus perwakilan dari wisudawan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dik Asmarma ST. Kepada Bapak Dik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati dan merupakan satu kehormatan bahwasanya pada pagi hari ini di acara wisuda tahfiz
kami selaku pengurus atau dari Komite SD Insan Madani berkesempatan bertatap muka dengan Bapak Haji Maksud selaku Ketua Pengurus Yayasan yang mungkin selama periode kami di komite baru hari ini kita bisa bertatap muka ya Pak ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini pertanda baik buat kita semua dan mudah-mudahan SD Insan Madani tambah maju dan sukses. Kemudian yang saya hormati para kepala sekolah, terkhusus Ibu Rosmina selaku kepala sekolah SD Insan Madani, kemudian para dewan guru dan mulai SDIT, SMP dan SMK yang saya hormati, dan tak lupa juga Bapak Ibu wali murid dari seluruh SDIT Insan Madani yang hari ini berkesempatan hadir. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang saya hormati, kalau kita lihat dari banner di belakang saya ini ada tulisan besar ya, wisuda tahfidz. Mungkin kalau kita lihat arti dari wisuda ini kan melantik atau ya pelantikan bagi orang yang sudah menyelesaikan pendidikan. Sementara tahfidz sendiri kadang orang mengartikan hanya satu arti saja, yaitu menghafal. Betul nggak? Betul ya? Tahfidz itu menghafal ya? Ya anak-anak ya? Menghafal. Tapi sebenarnya bukan itu saja. Tahfidz itu akar katanya adalah hafaz, artinya menghafal, memelihara dan menjaga. Ya, jadi bagi anak-anak yang sudah menghafal, yang sudah bisa menghafal Al-Quran, jangan hanya menghafal saja, akan tetapi harus mengimplementasikannya. Sebagaimana akhlak Nabi Muhammad, kalau ditanya apa sih akhlak Nabi Muhammad, yaitu Quran berjalan. Artinya selain menghafal, kita harus menjaga dan memelihara Al-Quran itu sendiri. Ya, saya selaku komite dan perwakilan dari Ibu Bapak wali murid tentunya merasa bangga bahwasanya di antara anak-anak kami pada hari ini akan diwisuda. Tapi jauh lebih dari itu adalah kami sangat bangga bahwasanya pada hari ini anak-anak sudah bisa memberikan mahkota buat orang tuanya. Kenapa? Karena bagi siapa yang menghafal Al-Quran, maka amalnya adalah mahkota untuk orang tuanya. Betul nggak seperti itu ya Bu ya? Betul. Dan kami sangat bangga bahwa pada hari ini anak-anak kami sudah bisa menghafal sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini pun mahkota ini pun bisa diberikan kepada para guru-guru kalian yang sudah membimbing kalian, yang sudah mengajar kalian dengan tanpa lelah. Mudah-mudahan mahkota itu pun bisa menjadi mahkotanya ibu dan bapak guru yang ada di SD Insan Madani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat, congratulations buat anak-anakku sekalian yang pada hari ini akan diwisuda. Mudah-mudahan tidak hanya berapa orang Bu? 66. Tidak hanya 66 di angkatan ke-6, mungkin di angkatan ke-7 bisa 100, 200 dan lebih banyak lagi. Amin. Ya, dengan tanpa lelah saya mohon kepada ibu guru terus bimbing anak-anak kami ya, untuk menjadi penghafal Al-Quran dan pemelihara Al-Quran dan sekaligus penjaga Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didik Asumarta SG ya, selaku perwakilan dari pengurus komite SDIT Insan Madani. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SDIT Insan Madani. Untuk itu kepada Ibu Rasmina SAG dipersilakan.
biasanya anak-anak kalau ada yang berbicara ya harusnya diam, tidak ngobrol. Ya, Ibu ingin lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Insan Madani, Bapak Hadi Maksum Ashari MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Insan Madani, Bapak Suswan Eskom MM. Nah, dan tadi kayaknya detailnya beda-beda, yang mana yang benar? Ya, mohon maaf ya Pak Suswan kalau salah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP IT Insan Madani, Bapak Haiful Bahri SPDI. Yang saya hormati perwakilan komite, yaitu Bapak Didik A. Sumarna SE. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan staf tata usaha. Dan yang saya hormati Bapak Wali, wisudawan, wisudawati yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Serta anak-anakku, peserta wisudawan, wisudawati yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan berbagai fasilitas nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat panjang umur, dan yang tak kalah pentingnya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menghadiri acara wisuda tahfiz angkatan ke-6. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah wisuda tahfiz, ya, yang ke-6 yang diikuti dari mulai kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Tahun kemarin malah ada yang kelas 1 ya. Tahun kemarin ada yang kelas 1. Tahun ini kelas 1-nya belum siap, ya. Kalau kelas 2, 3, 4, 5 alhamdulillah bisa mengikuti wisuda, ya. Jusnya berbeda-beda. Jus 30, jus 29, 28, 27, dan jus 1. Alhamdulillah. Yang kelas 6, ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Hartika, persiapannya itu sudah 5 tahun, 5 tahun setengah ya Bu Hartika, bukan 5 tahun lagi. Karena dari kelas 1 sudah dibimbing, baik itu cara membacanya maupun menghafalnya. Ya, jadi untuk di kelas 6 ini, yang kelas 6 siap tidak siap, hafal tidak hafal, harus mengikuti sidang munakosah. Ya, kalau yang tadi disampaikan, kalau kami dulu sidang itu S1, ya, kalau sekarang
alhamdulillah SD sudah mengikuti sidang munakosah takfis. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami Bapak Ibu guru berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran, ya, minimal di kelas 6 ini hafal juz 30. Itu minimal ya. Tapi kenyataannya walaupun dari tahun ke tahun setiap hari ya dibimbing setelah sholat duha bersama, zikir bersama, doa bersama, lanjut dengan murojaah bersama. Ketika murojaah kami membuat aturan harus membawa Al-Quran, harus membawa juz amma, sekalipun itu sudah hafal. Ya, mengapa? Karena kalau anak-anak tidak membawa juz amma, tidak membawa Al-Quran ke musola setelah sholat duha, itu seringnya ngobrol. Ya, ketika dianjurkan atau diwajibkan membawa juz amma, dan saya minta kepada Bapak Ibu guru yang ada di musola, kiri kanan Bapak Ibu guru berdiri, depan belakang ada Bapak Ibu guru, di tengah pun ada Bapak Ibu guru mengawasi anak-anak supaya tidak ngobrol. Itu adalah usaha kami, karena kami pun menginginkan hari ini anak-anak di wisuda inginnya mah dengan predikat mumtaz semua, ya. Tapi lagi-lagi ya, yang tadi disampaikan Bu Artika, ada yang grogi padahal sudah hafal. Bu, saya sudah hafal. Ketika diuji surat An-Naba nyasar ke surat Al-Kafirun. Itu terjadi padahal sudah hafal. Saya tahu ya, ini udah hafal, saking groginya, bukan karena nggak hafal. Ya. Jadi luar biasa anak-anak ya. Bu, saya nilainya gimana padahal ya Allah Bu, saya sudah hafal. Tapi tadi saya nggak bisa. Ya, yang penting anak-anak sudah usaha dan kami pun paham siapa yang anak rajin menghafal dan siapa yang malas-malasan. Ada di antara yang 66. Ya. Kemudian Bapak Ibu ya, kami mohon bantuannya. Ini termasuk adab mungkin ya. Anak-anak sering diingatkan ketika membawa juz amma, ketika membawa Al-Quran, harusnya kan ada adabnya, ditaruh di dada, didekap, tidak seperti membawa tentengan bakso. Ya, terkadang nih yang sering terjadi, anak laki-laki mau ke musola bawa juz ammanya digulung-gulung, ya, digulung-gulung, temennya lewat prak aja, dipukul. Itu juz amma, ya, harusnya kita menghargai. Itu ayat Al-Quran. Jadi tolong nih, kami minta bantuannya kepada Bapak Ibu, sekalipun nanti sudah lulus dari Insan Madani, ketika putra putri Bapak Ibu ada yang membawa Al-Qurannya di tek-tek biasa seperti bawa kantong kresek, tolong diingatkan, itu kitab suci. Kalau bukan kita sebagai umat Islam yang menjaga kitab suci, siapa lagi? Yang sering terjadi pelecehan kitab suci ya, direndahkan kitab suci karena tidak tahu adabnya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan pengamatan kami, ya, anak-anak yang alhamdulillah akhlaknya baik, adabnya baik, rata-rata
yang hafalannya lancar, yang ngajinya murojaahnya mengikuti sesuai dengan aturan, ya, yang sholatnya juga rajin. Tapi anak-anak yang ketika disuruh murojaah masih mencuri-curi, masih ngobrol, ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, ya, wisuda tahfiz SDIT Ihsan Madani Tangerang tahun pelajaran 22-2023 mewujudkan generasi Qur'ani yang beradab dan berakhlakul karimah. Sudah hafal Al-Quran, bisa bacanya dengan fasih, rajin sholatnya, sudah dipastikan insya Allah anak tersebut akan berkarakter baik, berakhlak baik. Bapak Ibu mau punya anak yang berakhlak baik, jangan pernah bosan untuk mengingatkan, ya, mengingatkan minimal membaca Al-Quran setelah habis maghrib. Dibiasakan, ya. Jadi kalau kita mau membaca Al-Quran habis sholat, baca Al-Quran itu setiap hari, kalau selalu diingatkan seperti itu, insya Allah lambat laun anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Harapan kami, tentunya harapan Bapak Ibu semua, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kami Bapak Ibu guru dalam membimbing putra-putri Bapak Ibu dalam proses pembelajaran Al-Quran, dalam proses menghafal Al-Quran, ada yang kurang sempurna, ada yang tidak berkenan, ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami juga terkadang kalau kesabaran mah tiada batas, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, dan terlebih lagi alhamdulillah mudah-mudahan kita panjang umur, insya Allah 5 hari lagi ya kita mau melaksanakan ibadah puasa. Ya Allah, sampaikan umur kita semua supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini, ya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, seluruh karyawan Yayasan Pendidikan Ihsan Madani yang sudah melakukan hal yang terbaik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang atas kerjasamanya sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini. Untuk anak-anakku semua, ya, Ibu ucapkan selamat. Hari ini kalian diwisuda, atau adapun nilainya mungkin sudah bisa mengira-ngira, oh saya insya Allah tahfiz mumtaz, oh saya tahfiznya jahit jidan, dan seterusnya. Tadi dari Ibu panitia, alhamdulillah tahun ini tidak ada yang makbul. Kalau makbul itu hanya sekedar absensi aja, hafalannya kosong, Bu. Tapi alhamdulillah tahun ini ada peningkatan, ya. Tidak ada yang makbul. Pesan Ibu untuk anak-anak semua, ya, yang tadi sudah disampaikan juga oleh dari komite, kalau sudah dihafal, dijaga hafalannya, terus tidak pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Kalian adalah generasi penerus kami, generasi penerus orang tua kalian, ya. Belajar terus Al-Quran, jangan pernah berhenti, ya. Apalagi dalam hadis dikatakan, nih, setiap mau murojaah ini selalu diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
kalau kalian mau menjadi orang yang terbaik, jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran dan nanti ajarkan kepada yang lain, bisa ke teman, bisa ke saudara, bisa ke kakak kelas, bisa juga kepada orang tua, ya. Karena tahun kemarin, Masya Allah, anak itu hafalannya lancar, bacaannya fasih. Saya sedih, aduh, ya Allah, kalau anakku seperti itu. Ada orang tua yang, alhamdulillah Bu, itu anak saya aja bacanya nggak seperti itu, saya aja sering dikoreksi ketika saya baca Al-Quran. Berarti belajar itu boleh ke siapa saja, tidak harus kepada bapak ibu guru. Belajar itu bisa kepada yang lebih kecil, ya, bisa ke teman sebaya, ya. Insya Allah kalau kalian belajar Al-Quran sepanjang hari, pahalanya juga insya Allah akan mengalir sepanjang hari. Mungkin itu saja pesan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rasminah SAG selaku Kepala SDITN Samadani yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Insan Madani, untuk itu kepada Bapak Haji Maksum Ashari, MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Komite SD Insan Madani, yang terhormat para pengurus Yayasan Insan Madani, yang terhormat Kepala Unit dari SD, SMP, TK, dan SMK yang saya hormati, dan saya yang banggakan dan saya hormati para perwakilan orang tua wisudawan SD Insan Madani, dan wabil khusus yang saya banggakan juga yaitu anak-anak kami wisudawati sebanyak 66, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya, bermanfaat buat keluarganya, dan mudah-mudahan saya ucapkan selamat kepada wisudawan semuanya, yang semuanya ada 60 laki-laki dan perempuan, ada perempuannya ada sebelah sini. Bajunya beda jadi saya nggak begitu melihat, ya, karena kerudungnya tertutup. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita melalui sunnah-sunnahnya. Suatu kehormatan bagi saya selama saya di yayasan ini, baru kali ini menghadiri. Ya, selamat datang Ibu Siti, selaku pengawas Insan Madani. Baru kali ini saya berkesempatan hadir di sini. Tahun ini baru kali ini. Kemarin SMP tidak bisa hadir, dan hari ini juga
Saya nggak bisa lama-lama sok sibuk karena sudah pensiun. Ya, justru malah kalau hari Sabtu pensiun nyatanya kok lebih banyak kegiatannya, terutama cucu saya. Ya, itu. Yang jelas saya bangga sekali bahwa di Insan Madani ini sudah mengeluarkan, ya, saya tidak terbiasa nih Pak Didi, karena di kampung saya itu tidak ada wisuda tahfiz, nggak ada sama sekali. Gitu. Makanya saya mau mengulas kata wisuda dan tahfiz, berat buat saya. Gitu. Di kampung saya setiap tahun itu ada kegiatan selama 6 hari 6 malam di kampung saya waktu saya kecil. Isinya adalah membaca hafalan Al-Quran, ya. Jadi 6 hari 6 malam itu di masjid, pagi siang malam itu nggak berhenti. Kenapa? Karena bergantian. Ada sekian orang menghafal Al-Quran, 30 juz semuanya, satu orang. Ya, itu di kampung saya. Ya, makanya sini saya nggak bisa, apalagi tadi dijelaskan oleh pengurus komite tahfiz, asal kata ini berat buat saya. Ya maaf, karena terus terang saja saya itu karena backgroundnya sama dengan bapak ibu guru semua, gitu loh. Hanya mengamalkan 3 untuk semua bidang keahlian, hanya 3 kepada anak-anak saya, baik anak di rumah maupun anak-anak di sekolah. Yang tanamkan cuma 3, bapak ibu yang saya hormati. Mau ditiru boleh, nggak ditiru juga alhamdulillah, nggak jadi beban buat bapak ibu. Yang pertama menanamkan suka membaca Al-Quran, ya, suka membaca Al-Quran, itu suka bahasa Inggris, suka dengan bidang studi matematika, suka dengan bidang-bidang studi yang lainnya. Ini yang saya tanamkan. Yang kedua, mudah-mudahan dengan kata suka, itu ada yang keduanya, berani, berani untuk mengucapkan, berani untuk membaca Al-Quran, membaca ini, berani. Yang ketiga, mudah-mudahan dengan suka, dengan berani, dengan brave. Yang terakhir adalah timbulnya percaya diri, confident. Ya, siapapun di pikiran saya, siapapun, setiap insan yang lahir ke dunia ini, yang sudah mempunyai kata suka, senang, berani, timbullah pede. Maka nanti tadi kan pada nervous, grogi, ini, itu dan sebagainya. Itu betul. Makanya saya tanamkan itu. Nah itulah yang saya laksanakan di dunia pendidikan. Ya, mudah-mudahan di Insan Madani ini, ya, bisa melaksanakan hal semacam itu. Jadikanlah kegiatan apapun biar disukai. Oleh siapa? Pemangku-pemangku yang ada di Insan Madani. Pertama senang, guru-gurunya juga harus senang. Karena di sini Pak Komite, kalau nggak salah, kalau mau melamar di sini harus bisa baca Al-Quran. Makanya kalau tidak bisa baca Al-Quran, jangan sekali-kali ngajar di Yayasan Insan Madani. Makanya saya sangat bersyukur ada
yayasan semacam ini, Bapak Ibu juga mempercayakan kepada kami. Saya ucapkan terima kasih sekali Pak Didi dan yang lainnya sudah menyekolahkan putra-putrinya di Yayasan Ihsan Madani baik TK, SD, SMP maupun SMK. Kenapa? Karena kami berusaha semaksimal mungkin untuk mewarnai putra-putri Bapak di dalam bidang agama. Ya. Insya Allah ya, terbukti adanya tahfiz Al-Quran, ada surat duha, ada pidato. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang saya hormati, kurikulum Merdeka itu mewajibkan sekolah SD, SMP, SMK harus menerapkan kurikulum Merdeka. Yang salah satunya adalah ada P5. P5 betul ya? Betul apa enggak? P3 apa P5? Iya. P5 ini Bapak Ibu orang tua itu terilhami manifestasi implementasi dari standar kelulusan yang ketiga. SD, SMP, SMK standar kelulusannya ada 3. 1. Sikap. 2. Knowledge. Jadi Bapak Ibu yang ditanamkan di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi sebenarnya ditanamkan adalah sikapnya, moralnya, bukan intelektualnya yang tinggi, Pak. Ini yang harus dipahami. Makanya di sekolah zaman dulu kalau datang ke sekolah kan, kalau ajaran saya luar biasa ya, karena saya orang Jawa. Tapi kan sekarang tidak. Makanya sekarang ada pengenalan membangun karakter. Karena memang sikap yang dinilai, sikap baik, kelakuan, perilaku dan sebagainya, termasuk di dalamnya yang beragama religi. Yang keduanya, SKL yang keduanya adalah knowledge, pengetahuan. Itu mengasah otak kanan, otak kiri, knowledge-nya. Yang ketiganya adalah keterampilan. Nah, salah satu keterampilan yang digarap di Yayasan Ihsan Madani adalah tahfiz. Ya. Menghafal Al-Quran. Itu P5. Kalau menurut kurikulum Merdeka. Maka jadikanlah tahfiz ini sebagai nilai tambah, nilai keahlian, keterampilan dan sebagainya. Tuh. Makanya sekali-kali bukan hanya ditampilkan di wisudawan saja yang pada hafal Al-Quran, sekali-kali setahun sekali, 2 tahun sekali gitu loh. Anak-anak yang punya keterampilan membaca Al-Quran, ya, paham dengan tajwidnya dan sebagainya, ditampilkan secara serentak. Kalau bahasa kurikulum Merdekanya apa ya Pak? Gelar karya. Kemarin Pak Husman itu. Nah, salah satunya isinya ada ini. Boleh panggil orang-orang dinas. Ihsan Madani mengadakan gelar karya. Ya. Agama isinya ini. Yang keterampilan yang lainnya silakan diisi. Baik teknologinya, bahkan dari bahasanya boleh dijadikan B5 atau keterampilan. Bahasanya ada berapa? Minimal ada 2. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sekali ditampilkan. Para guru bahasa Inggrisnya SMP. Ada di belakang kita. Ya.
Nah ini udah tua kali ya, batuk-batuk melulu. Ya. Biasanya nggak pernah batuk saya. Ya karena memang semangat yang enggak lah, udah tua kok semangat, udah 61 Pak saya. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, wabillahi suara orang tua, ayo kita bahu membahu. Pendidikan akan bermanfaat manakala jika diterapkan di sekolah dan diterapkan di rumah. Tidak ada pendidikan di sekolah saja, salah. Ya. Pendidikan itu harus dilaksanakan di sekolah, ya, dan di rumah. Gitu loh. Kalau saya kan sibuk Pak. Saya berangkat jam 5 pagi, pulang jam 11. Saya serahkan kepada sekolah semuanya, apapun. Secara mulut oke. Ya, dan namanya orang kan wajar-wajar saja pendidikan. Iya, sibuk masa ngurusin apa gunanya saya nyokolain anak, masih saya juga ngajarin matematika di rumah. Ya, nah ini juga harus diluruskan. Bapak Ibu nggak usah ngajarin matematika di rumah karena nggak bisa. Ngapain kalau matematika nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, nggak usah diajarin. Beri kesempatan kepada putra-putri Bapak Ibu di rumah untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar matematika. Jangan digabung untuk ada TV, HP, no TV, no HP. Semuanya learning, studying. Insya Allah Bapak Ibu salah satu penghuni surga karena mendukung putra-putrinya penghuni surga. Terima kasih. Ya. Nah, saya ingat lagi Pak. Kalau ingat ngaji ya, benar ngaji ya. Saya sangat prihatin Bapak Ibu. Dulu di kampung saya Brebes Bu. Siapa yang dari Brebes? Bumiayu tempatnya itu. Waktu saya umur kelas dari SD sampai SMA, setiap habis sholat maghrib, saya nggak pernah zikir Bu, nggak pernah apa-apa jangan begini. Begitu, assalamualaikum, kabur kemana kira-kira Bu? Warung, salah. Kabur ke ustad ngaji biar nomor 1, rebutan nomor 1. Itu rebutan, iya. Biar nomor 1 nanti kalau ngajinya di sana. Nah, itulah. Dan sekarang Bapak Ibu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi yang lari-lari dari musola datang ke ustadz atau guru ngaji di rumah walaupun ustadz nggak ada. Sekarang saya tinggal di komplek, tidak ada sedikit pun bacaan Al-Quran yang dibaca oleh putra-putri kita. Saya keliling Bu habis maghrib sampai jam 9. Saya keliling habis subuh. Ada rumah suara-suara Al-Quran. Saya intip. Aki-aki Bu, nenek-nenek yang pada ngaji. Kalau nggak percaya di sini mah nggak ada sih. Kalau nggak salah di sini mah kalau habis maghrib ngaji semua. Mudah-mudahan, amin. Ya, habis subuh ngaji semua. Mudah-mudahan, ya. Anak-anaknya, ya, gitu loh. Anak-anaknya, ya mudah-mudahan, gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, makanya mudah-mudahan 66 orang itu bisa mewarnai di rumah masing-masing. Ini Bapak Ibu yang hadir
didorong putra putrinya, kasih waktu 10 menit, 20 menit untuk membaca Al-Quran di rumah. Tadi ketua komite atau komite menjaga. Tadi saya ngomong, lu like, suka. Supaya apa? Siapa tahu kalau anaknya ngaji, bapak ibunya ikut, adiknya ikut ngaji, kakaknya ikut ngaji. Iya. Iya. Syukur-syukur tetangganya juga ikut ngaji. Nah ini, nah saya tanya wisudawan tadi nih, anak-anak semuanya yang 66 siap nggak mewarnai di dalam keluarganya untuk membaca Al-Quran? Harus siap. Jadi ditanya lagi nih, apakah kalian semuanya siap apa tidak membaca Al-Quran setiap malam di rumahnya? Amin, mudah-mudahan. Ibu, saksiin Bu, ya ini udah ada yang kabul sama saya. Ya, nanti ditagih Bu, tuh ngaji. Tapi orang tuanya juga ikut ngaji. Kalau nggak bisa, diem, jangan nonton TV, jangan normalnya HP, jangan pura-puranya ke dapur, nggak usah. Ya, nggak usah jangan pura-pura ke dapur lalu main HP di dapur. Masuk ke kamar, kunci ceplek, belajar. Masuk kamar, intip sama anaknya, mainan HP. Nah, ini yang kalau menurut teori Buya Hatta keliru. Buya Hamka keliru. Bung Hatta dan Buya Hamka itu mengajarkan di keluarganya yaitu silent, ya, dari jam 6 sampai jam 9, no aktivitas kecuali belajar. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Saya ucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati. Yang kedua, saya terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang selalu mendukung. Nanti bukan 61 aja atau 66 aja. Kalau bisa Bu Rosmina, semuanya harus suka ngaji. Gitu. Kalau setiap wisudawan jangan 1 juz. Kelas 1, 1 juz, kelas 2, 2 juz, kelas 3, 3 juz, kelas 4, 4 juz, kelas 5, 6 juz, SMK 30 juz. Itu baru ujar madani itu. Ya, itu. Sanggup nggak? Saya yakin kalau Bapak Ibu semuanya ikut ngaji, gitu loh, bisa itu. Nah, itu untuk menciptakan supaya kita membangun budaya membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalau sudah membudaya baca Al-Quran, keinginan dari pengurus komite bisa dilaksanakan. Menjaga, mengimplementasikan, mengajarkan, mengimplementasikan dalam sehari-hari. Itu yang paling luar biasa. Ya, ayatnya tadi sudah banyak. Saya kok nggak punya ayat sih. Tahunya ya amalkan walaupun 1 ayat pun gitu ya. Itu Bapak Ibu dan Ketua Komite, terima kasih. Mudah-mudahan jangan tergoda oleh tangisan anak-anak, jangan tergoda oleh groginya anak-anak, tidak tergoda oleh nervousnya anak-anak. Kita terus, jangan terus dilus-lus, bukan akhirnya akan mendown juga anak. Mau membangkitkan terus gitu. Sebagai guru nggak ada istilah terlalu sayang juga tidak, terlalu galak juga tidak, namanya juga mendidik ya Bapak Ibu yang saya hormati. Itu mungkin yang disampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin karena besok minggu depan mau melaksanakan ibadah puasa. Saya atas nama pribadi, atas nama pengurus Insan Madani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kesehatan, diberi kekhususan dalam melaksanakan ibadah puasa.
dan puasanya itu harus kafah. Ingat itu, kafah. Jangan, tapi nggak tahu nih, Pak Didik itu. Kalau yang saya rasakan sudah 3 tahun ini, dulu kalau waktu kecil, yang namanya puasa itu identik dengan mengumpulkan makanan. Dulu, ya. Sekarang kok saya nggak kepengen apa-apa, gitu loh. Oh, berarti sudah waras ini berarti. Dari hati saya udah waras, nggak kepengen ini, kepengen itu, gitu loh. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anakku semuanya puasanya itu bukan sekedar menahan, keinginan makan, minum dan sebagainya. Mudah-mudahan puasa betul-betul. Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maksum Ashari yang telah memberikan sambutannya. Beliau merupakan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Insa Madani. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Dr. Anda Situ.